dia. Itu yang berburu loh Bang. Apalagi beli kambing misalnya lo di aku, beli ayam misalnya di aku, waduh. Ini ada yang punya ayam model-model coklat tuh Pak yang hilang Pak. Hah? Siapa tahu punya ayam betina hilang di rumah itu ada itu. Ikut ayam saya. Udah bertelur lagi Pak Iwan. Oh nggak bisa, sudah saya yang ngasih makan ya telurnya untuk saya. Sampai enggak punya ayam. Nah itu sudah saya umumkan di RT kok enggak ada jawaban. Nah itu nih. Ya telurnya kalau dibiarkan kan jelek. Ya sudah tak ya untal lah wis. Nanti kalau ada yang nyari ya ambil aja. Telurnya saya ganti tapi ya pakannya ganti nono. Wis enak-enakan aja kan. Atau kalau ikhlas-ikhlasan ya monggo. Cuma yang jelas saya umumkan. Allah. Pun. Wa illa lo kalau tidak bagaimana? Kalau ternyata kamu tidak kembali ya apa? Hukumannya apa ini? Adabani Allah adabal usya. Kalau saya sampai tidak kembali, Allah akan menyiksa saya dengan siksaannya seperti siksaannya orang yang ngambil pajak 10%. Bahaya pajak 10%. 10% itu dari apa ya? Dari harga gitu kan biasanya. Iya. Nah sekarang kalau pajaknya itu ya apa ya kayak disodok pemerintah itu ya. Nah sekarang andaikan panjenengan ya sampean punya tanah di pinggir jalan sini. Di pinggir jalan sini. Mau bangun itu izin tok 100 juta durung keluar Pak. 100 juta belum kelar itu. 100 berapa kemarin itu yang akan dibangun oleh grupnya Balekan sama Lekto ya. 108 atau 118 ya. Itu pun belum keluar suratnya. Padahal beli tanahnya sendiri sudah Masya Allah. Mungkin ya 10% karena belinya ya 1 miliar lebih itu ya. Itu izinnya saja. Belum pajak bangunan, pajak jualannya nanti. Waduh. Sudah dikasih makan oleh masyarakat, kurang ajar lagi. Yang ngurusi. Aduh Masya Allah. Jadi ya, kalau tidak kuat-kuat banget, tidak usah bekerja di begitu-begitu itu. Pun Masya Allah. Loh ini loh, kalau saya dusta ya Rasul, kalau saya tidak kembali, berarti khianat dong. Maka saya akan disiksa oleh Allah seperti siksanya orang yang ngambil pajak narik 10%. Nah itu akan menyengsarakan orang. Apalagi yang liar itu, Masya Allah. Berani ngomong begitu, apa namanya, si Kijang itu tadi. Dan dia benar-benar kembali. Fa'at lako fa'adabatu marojaat. Terus dilepaskan oleh Rasulullah, terus dia pergi. Selesai nyusui, datang lagi memang. Jujur betul. Itu hewan kijang. Kalau hewan sekarang enggak begitu ya. Ya, dicurno ya lepas betul. Ya karena bahasanya enggak ngerti. Kalau ngerti ya mungkin ya. Tapi ini buktinya ngerti kalau dia itu sebagai apa namanya? Cekelani atau sudah haknya orang yang berburu itu tadi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ampun. Wa dzakara Ibnul Jauzi fi kitabi Mawa'idil Muluk.
anna Kisra kharaja fi ba'di ayyami lisoid. Ibnul Jauzi itu menulis dalam kitabnya, ada seorang raja, Raja Kisra, Raja Kisra itu keluar dengan membawa pasukannya untuk berburu. Wa adallatu sahabatun matoron sadidan hala bainahu wa baina jundi. Kebetulan habis itu mendung gelap sekali, habis itu hujan. Karena hujan itu sudah tidak kelihatan antara raja dengan pasukan itu nggak kelihatan. Ya, dengan anggotanya itu orang tidak kelihatan, ya wis mencar, masing-masing. Nah, rajanya ya hilang di sana. Karena kan tidak ada yang berani megang tangannya rajanya kan. Masuk rojone dicekel tangannya, enggak lah. Nah, itu tidak pantas kan. Wah ternyata hilang. Famadola yadri aina yadhab. Wis gak ketemu kemana dia jalan. Fantaha ila kuhin fihi ajuzun. Nah, terus tahu-tahu dia itu sampai di gubuknya orang tua. Fanazala indah. Dia mampir di situ. Wa adkhala farosahu. Kudanya dimasukkan rumahnya. Karena rumah dianggap kandang. Ini namanya seorang raja. Kudanya dibawa masuk, ya mungkin lebih mahal kudanya dari rumahnya itu. Dari rumahnya Ajus wong rondo tua ini. Nah itu nih. Masya Allah, gak sopan belas lah ini. Ya biarpun jelek, kalau rumahnya orang kan mestinya ya dihormati kan haknya. Haknya. Fana jalan itu farjur itu akbarat ibnatuha bibakor. Terus ditemui oleh anaknya, anak perempuannya Rondo itu tadi, dengan membawa sapi. Fata'adha fakhtalabatha faro'a kisro labanaha kathirun. Sapi dibawa mendekat, karena sapi itu biasanya mengeluarkan susunya, sapi perah, maka menghormati tamunya diperahkan susu. Begitu diperah, Faro'a Kisro, rojonya tadi itu melihat. Labanaha kathiron, wah banyak juga ya susu ini. Apa namanya sapi ini susunya. Fakola yang bagi an naj'ala ala kulli bakorotin khorojan. Fa'ada hilabun kathirun. Bah, mestinya sapi ini ada pajaknya ini. Nah, rojo kurang ajar. Ada barang anu sedikit dipajaki, sedikit dipajaki. Gitu. Warung dipajaki, makan dipajaki. Terus nggak jadi ya, mau majeki ustadz itu nggak jadi ya. Katanya ustadz mau ditarik pajak. Ya nggak masalah, asal setiap malam Jumat mau ke sini, hari Minggu pagi ke sini gitu ya. Potong gaji, potong amplop sini. Masya Allah, Masya Allah. Ya lawis nganggur tenan tuh pemerintah ya. DPR sing duwe oleh nemu nggak dipajeki. Gitu. DPR kan sing majeki malah pemerintah, rusak temenan aja. Padahal DPR itu bukan wakil rakyat, Nuwun sewu kalau ada. Wakil partai kan? Wakili rakyat atau wakili partai? DPR itu. Wakilnya partai kan? Nah, kita nggak pernah diajak omong oleh partai. Makanya wis potola ais gawe sinau ngono. Gitu, wis solawatan ngono ae. Daripada wis melok begitu-begitu ya digoroi tok ya, Pak. Gitu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Lo melihat barang banyak itu langsung duwe pikiran. Wah, iki akeh iki. Susunya banyak ini. Harus kena pajak yang begini ini.
Oh, setelah minum istirahat, dia nggak tahu rajanya bisa tidur atau tidak. Wong di tempat kumuh kayak begitu, ya, digubuk jelek, mungkin banyak nyamuknya. Singkat cerita, di tengah malam anaknya ini dibangun. Tahlubua untuk ngepu merah susunya sapi tadi itu. Wawajat halala banafiha, nggak keluar sama sekali. Gitu. Tadi sore sebelum menjelang sore itu hujan deras, terus diperah susunya itu banyak juga, sak timbo. Begitu susunya sih mekar gitu nih. Siki gaengkuk malam nanti malam. Begitu malam tengah malam bangun diperah itu emak enggak keluar sama sekali. Waduh masa ini kisah nyata ini bukan hadis bukan. Banadat ya umma qad abmarul malik li ra'iyati su'an. Bu, kata anaknya tadi itu. Ini raja kita ini bermaksud jelek ini kepada rakyatnya ini. Loh kok iso nak? Wa madalika, kok bisa begitu? Qalat innal baqara ma tabisu bi qatrati labanin. Lah ini buktinya sapi kita ini tidak mengeluarkan susu. Lho ngono ya krungu rajane. Ada anak sama orang tua ngomong begitu itu. Akhirnya orang tuanya bilang, sudahlah kuti fa inna alaika lailan. Tinggal aja dulu, Duk, diam aja dulu, istirahat dulu. Ini masih malam ini. Fa'at maro. Karena rajanya tadi itu kedengaran. Kedengaran. Fa'at maro kisro fi nafsil al-adalah. Warujuan dalikal azmi. Rojone dalam hati bilang, ya Allah, kok ngerti begini orang ini ya? Kalau saya bermaksud untuk majeki ini, bermaksud jelek ini, kok bisa tahu ya? Ya Allah kasihan ya, memang kasihan. Saya yang sudah enak, kebun ada, ini ada, masih narik pajak untuk gajinya. Padahal semua sudah dilayani. Dia bermaksud untuk adil, warujuk dan tobat. Niat saya yang tadi itu, tujuan saya, harapan, azam, itu udah tidak akan saya tidak akan saya kerjakan. Falamma kana akhirul lail qalat laha ummuhaku mi ikhlabi. Ketika sudah di akhir malam, ibunya ini ngomong, "Duk, kumi ikhtalibi. Coba kamu perah susunya itu, Duk." Fakomat fawajadatil baqara hafilan. Akhirnya diperah oleh anaknya, anak perempuan ini. Wih, hafilan, wakeh ternyata. Puane itu susunya banyak. Fakolat, terus ngomong anaknya ini, ya Ummah, kot, tenanan Pak, wakeh ini, wallahi zalama fi nafsil malik minasyar. Demi Allah, hatinya raja kita sudah tidak busuk lagi. Sudah bagus. Coba. Sakti idul sapinya ini. Akhirnya fala martal fanahar, begitu agak siang, datang ashabul kisro. Teman-temannya yang hilang itu tadi, kembali ke situ. Nyari dari tadi kemana-kemana. Singkatnya akhirnya ketemu di situ. Warokiba wa amaro bihamlil ajuz wa ibnataha ilaihi fahsana ilaihima. Dah, Bu, kami mau pamit. Anggotanya disuruh bawa. Coba kamu naikkan ke kudamu, Bu, ikut saya ya sama anaknya ya. Lo ngoten. Ajuzu dari kakolatil ajrika fahsana ya. Wakilnya dibawa Pak, dinaikkan
kuda begitu udah. Ya, dinaikkan kuda, ya ndak ragu-ragu wong ngerti wis rajane wis api. Gitu. Ndak ragu-ragu. Anu paling biasanya takut dan wah mau apa, mau ada apa, mau diapain. Apa mau wis macam-macam lah. Ndak tenang aja. Begitu sampai di rumahnya, kaifa alim tuma dalika. Ngomong-ngomong, kok bisa kalian berdua tahu kalau saya ini apa namanya niat jelek terus sudah tobat. Kok iso? Insyaallah. Faqalatil ajuz, dijawab oleh ajuz, janda tua tadi. Ana biadal makan mundu kata wa kata. Saya Pak, saya Tuan, di tempat ini saya udah mulai tahun ini saya. Mulai tahun 2090, mulai apa namanya? Mulai tahun 1970 saya sudah di Bontang ini. Fama amila fina bi adlin, fama umila amila fina bi adlin illah sobat arduna wa tasa'a aisyuna. Setiap kami itu dipekerjakan dengan baik, dengan adil, ya, maka tanah-tanah saya itu subur. Coba, buahnya itu bagus. Itu kalau kita diperlakukan baik oleh pemerintah itu. Kalau pemerintah tidak ngerti. Kalau rakyatnya lagi diperlakukan dengan baik, loh kebunnya ibu itu ternyata tanahnya subur, hasilnya banyak. Tapi sebaliknya, wa ma umila fina bijur illa dhaqo aisuna wa qata amawat dunafri anna. Ketika kami diperlakukan dengan tidak adil, waduh, susah Pak kita ini mencari apa jenenge kehidupan maisha. Mencari rezeki itu susah. Gitu. Terus sumber yang bermanfaat untuk kita itu pedot, putus. Misalnya mangga sudah ndak berbuah, sawit ya ndak berbuah. Oh ini berarti ya setiap itu mulai berapa tahun itu ditengeri, apa ditengeri? Masa ditandai diconteng ya. Wis ditengeri lah. Wadah, wah ini kok rezeki lancar. Ternyata habis itu mendengar dari bahwa pemerintahan kita sedang begini, mau begini. Oh ini pemerintahan bagus ini, keputusannya adil. Begitu loh, ini sumur enggak keluar airnya, ini kok begini, susu ini, sapi ini juga mengeluarkan susunya. Habis itu ada orang cerita, oh ternyata rajanya begini. Nah itu loh, okay. Ngerugikan kepada masyarakatnya. Nah itu nih, Masya Allah. Dijawab begitu. Habis itu terus disuruh pulang lagi, ya eman sapi ini Pak. Nah gitu. Masya Allah. Jadi sesuatu yang keputusannya itu jelek, itu efeknya akan membawa kejelekan. Tidak mungkin Pak, masjid itu kisru kalau seluruh takmirnya itu baik. Apalagi jamaahnya. Kenapa kok kudu kisru wae masjid itu? Mesti ada yang enggak enak. Itu. Mesti ada yang ngeriwui. Wah, tahu ngeriwuinya itu nanti yang NU akan menjadikan masjid itu NU, yang Muhammadiyah akan menjadikan Muhammadiyah, yang PKS akan menjadikan markasnya PKS dan lain sebagainya. Itu mesti kisru itu. Ada lagi yang takmir itu bisa rebutan. Kenapa? Ternyata duitnya masjid bisa diutang. Lah wis to. Wis sampe delok ae lah. Gitu. Dilihat aja lah. Dilihat aja. Ya karena begitu.
Sekarang di sini sudah aman kan. Dari dulu ke seruduk begini Pak. Gitu. Wis seruduk di sini. Imam dilereni kabeh nasihat ganti. Lah ngoten. Ternyata dipegang orang kecil jodoh. Gitu. Jadi ya memang harus dikasih yang kecil-kecil begitu sih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ada masjid itu sing kowe seruduk. Takmir itu jadi rebutan. Nanti kalau ini jadi, yang ini udah enggak ke masjid. Sampai dia ini lepas jadi takmir. Wong saya keliling. Pak. Gitu. Jadi pengaduan itu orang wadil ya ini ya Allah. Saya diem aja nih. Kira-kira ono opo, ya itu sudah. Warna ada yang wah kalau jadi sekretaris, kalau ini yang jadi ketua saya bisa utang uangnya masjid. Nah itu loh. Lu ngono ku sampai saiki ora dibalekno ya. Di masjid nanti bikin proposal begini bek dapat ternyata belanjanya cuma segini tapi udah laporannya itu pinter banget. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nggih. Pun. Pasti mau memanfaatkan itu sudah mesti itu. Kalau semuanya lillahi ta'ala misalnya ya saya lah yang penting kita ini ramai. Gitu. Terus ndak egois, mentang-mentang jadi takmir kok harus. Pokoknya harus begini, ya salah. Takmir itu kalau bisa ya cuma menyetujui aja. Bagaimana Pak ini begini? Ya kita musyawarah lah sebentar. Nah, itu nih. Habis musyawarah yang enak itu begini, ayo. Nah itu kan, ndak kok, bah apa kata saya? Ya oke seru Pak. Dikira loh, kalau kemauan kita itu bagus terus, cocok dengan orang terus, sudah ndak jadi takmir kita Pak. Jadi wali kota dipilih sampai gitu. Wah orang ini kok bagus ini. Jadi DPR nggak keluar bondo San. Enggak kalau orang cocok semua. Lah, kenapa kita kok nggak jadi-jadi? Itu berarti keputusan atau kebijakan kita atau obrolan kita selama ini itu nggak dicocoki nggak di-ACC oleh teman bicara kita. Kalau cocok ngomongnya enak ini koyo pinter, mesti tadi Pak, nggak usah pilihan mesti tadi. Nah, ngoten. Majelis taklim. Waduh. Di RT. RT kan terpaksa aja harus kerja karena wis oleh pelat merah wis. Gitu. Wis kadung ada motor pelat merah, wis ono gajine. Mbah ono apa ora aku ya ora tau ngerti ya. Dadi RT ya. Ya, makanya ya biar ndak seneng ya ya Allah maneh ngene kadung ditunjuk warga ya dikerjakan aja. Ya ada yang ngerebut memang. Nah itu nih. Ya kayak begini lah. Kalau dari atasan itu goyang sedikit, artinya goyang itu maaf kiri yang kanan ndak kuat ini. Yang atas ini atasannya ini goncang sedikit karena jelek. Oh yang bawah ini kan goncangnya lebih parah Pak. Loh kan sedikit aja yang atas kan sedikit dong ya. Tapi sudah sampai di sini loh yang bawahnya. Nah itu jadi niatan jelek dari pemerintah pusat. Oh itu wis bikin godok-godok tok ini di bawah ini. Ya yes, begitu itu. Nah, kita latihan lah jadi pemimpin masjid, pemimpin RT, pemimpin jamaah, pemimpin apa itu jenenge majelis taklim. Nggih belajar monggo yang benar. Bon, jadi innal muksir haramun ijma'an. Waduh. Narik biaya apa namanya? Sing sakarepe dhewe kok jenenge. Ya wis iku haram. Parkir dikuasai dhewe. Wis ndak ono wong markirno itu dhewe gawe tempat dhewe. Kalau tanah sampean ndak masalah. Gitu. Kalau tanah kita mohon maaf Pak yang di sini ini ada parkir kayak itu hallnya Yai Jauhari itu.
pimpinan yang ngarang apa itu namanya manakib Pasuruan itu. Itu Pak, mungkin kalau hallnya itu 5 kilo, mobilnya itu tamu itu parkir. Kalau orang Pasuruan sendiri ya mungkin tidak ada yang datang. Saya itu hall mulai dulu sampai sekarang saya tidak pernah datang. Hallnya Yai Jauhari, tapi terkenalnya kan di luar. Jadi tamu luar itu bawa mobil, bawa apa. Nah orang itu, tetangganya itu yang selama 5 kilo itu, ya rumahnya ya kamarnya ya disewakan. Ada yang cuma kamar nggak bikin kamar kecil disewakan, parkiran di sini yang bayar. Ya terserah wong iku tanah-tanah dhewe. Gitu. Cuma ya iku eleke wong Jawa. Baru segitu sudah dimanfaatkan. Gitu. Baru segitu. Bagaimana kalau jadi tetangganya Martapura? Ayo coba. Teman saya itu kemarin dari Malang, baru datang ke Bontae ke Samarinda. Jemput istrinya di Balikpapan dari Malang, langsung ke Martapura karena pas hall itu memang ditempatkan. Sampai di sana itu dia heran sekali. Masya Allah, gak kalon duit belas cek ya. Bensin ya gratis, makan gratis, malah dipaksa ditawari masuk rumah, padahal masih kenyang. Ini butuh rokok dong lah. Heran dia. Ngene iki ndek Malang cek ya. Ya apa ndek Malang? Duit tok itu jelas sih San. Parkir dodolan begini ya aku yang dingin teh kamu waduh Masya Allah, jadi heran banget. Masya Allah begitu mulia dan tunduknya ini orang-orang apa namanya pengikutnya, pengagumnya sinten guru sekumpul